Masih ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu li'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah. Pujian-pujian yang menimpa kita, yang ditujukan kepada kita, sebenarnya itu adalah milik Allah. Kehebatan kita, keindahan kita, pencapaian dan keberhasilan kita itu atas izin dan taufik Allah. Kalau Allah mau, enggak dikasih kita sukses, enggak dikasih kita menang, enggak dikasih kita kejayaan, maka tidak pantas pujian itu untuk kita. Maka cepat-cepat kalau kita dapat keberhasilan, pencapaian, cepat bilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu tadi yang dibaca oleh anak kita, adik kita, Al-Fatih, surat Ad-Duha. Jadi kalau tentang bicara konteks kesyukuran, paling simpel itu adalah mengutip firman Allah dalam akhir surat Ad-Duha tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaknya kau ceritakan, dan terhadap anugerah pemberian Tuhanmu hendaknya kamu perlihatkan. Kamu nggak apa-apa orang bilang itu pamer, orang bilang itu macam-macam ya. Tinggal niat kita yang kita tata. Terkait itu, kami ini dari Muslim Madani sedang bergembira, sedang bersyukur, sedang merasakan bahwasanya nikmat Allah itu banyak sekali. Nikmat Allah itu selalu ada untuk kami, bersama kami insyaallah. Allahumma amin. Ini tanggal 12 dan 14 ya, 12 dan 14 insyaallah Muslim Madani punya hajatan berupa pentas seni santri. Kita kasih nama Madani All Star Show 2026. Di situ akan tampil insyaallah adik-adik kita yang sudah latihan beberapa hari ini dari tingkat SD tanggal 12-nya. Tanggal 13-nya itu tarhib Ramadan di Masjid Agung, 14-nya TK. Jadi berturut-turut itu. Maka kami mengundang ini atas nama Adik Madani dan TKM. Tanggal 12 itu SD, insyaallah malam pada Isya. 13-nya Februari itu di Masjid Agung, 4 tuan guru insyaallah hadir. Semoga tidak berhalangan. Siapkan tanya jawab ya, pertanyaan-pertanyaan yang insyaallah akan dijawab oleh para narasumber. Ini saya ngundang semuanya. Tanggal 14-nya itu adik-adik kita di TK juga akan tampil. Jadi berturut-turut. Kenapa dimajukan? Ini kalau lihat kalendernya Madani tanggal 19 itu dikasih logo Madani itu biar
biar pengingat itu miladnya Madani. Tapi 19 itu kemungkinan orang terawih. Atau bahkan tanggal 18 malam itu sudah terawih. Jadi mau nggak mau kita majunya seminggu. Jadi persiapannya ngebutnya di adik kita ini kelas apa nih 5, 4 ini saya wajibkan nginep malam ini. Satu, mereka latihan, yang kedua mereka mau rekaman. Jadi kelon-kelonan sama bapak ibunya dipending dulu. Latihan mondok ya nak ya. Udah bawa makan belum? Madani nggak menanggung makan bro. Ya, jadi nanti insya Allah nginep sini, latihan di sini, besok langsung berangkat dari sini ke sekolah. Baik, ini kajian kita edisi 298. Wah, dah hampir 300 ini ya Pak Ibu. 298 menuju 300 tinggal berapa kali lagi tuh? 2 kali. Pekan depan insya Allah saya tidak tahu ada nggak pengajian ini. Jadi bayangan saya begini, karena kita acara itu kan Kamis malam Jumat ya. Malam apa namanya? Malam Kamis itu mungkin kita sedang cek panggung, mungkin kita sedang latihan persiapan. Kalaupun nggak ada, maka bisa kita ganti pakai video, atau kalaupun ada kita masih ada seminggu lagi. Ramadan tuh hari apa sih Ramadan tuh? Hah? Hari. Coba berdiri. Siapa yang paham? Teteh coba lihat di tanggal 1 Ramadan tuh. Lihat deh, cepet berdiri ke depan. Nah, lihat tuh, ya. Rebo. Lihat tanggal Ramadan itu. Februari. Tanggal 1, paham enggak? Hah? Hari apa itu? Hah? Tanggal 1 itu mana? 18 itu ya? 18 Jun. Hari apa? Hah? Oh, Rebo. Kalau Rebo malam terawih berarti tidak ada. Berarti gini, kalaupun kita nggak bisa paksakan edisi 300 sebelum Ramadan, insya Allah bulan Syawal, nggih. Jadi sehat panjang umur, nanti kita adakan masing-masing bawa makanan, kita makan bareng di Madani. Gitu caranya. Opornya diangetin lagi, gulenya diangetin lagi, kita pakai edisi ke 300. Baik. Hari ini kita sudah Hamin 14 atau Hamin 13 Ramadan. Jadi nisfu Sya'ban sudah lewat. Paling panjang tinggal 14 hari lagi, itu sudah tarawih. Lebih singkatnya bisa 13 hari lagi. Nah, betul tadi kita konsep 300 edisi 300 insyaallah halal bihalal ya. Halal bihalal plus kajian edisi ke 300. Jadi ini tinggal sebentar lagi nih adik-adik nih. Coba adik-adik niat dari sekarang ya. Yang paling kecil siapa nih? Lutfi aja, Lutfi sama Abbas. Abbas kelas 4 5 kok. Oh 5 ya sekarang. Hanif, Hanif. Ulang. Ya. Yang kelas 4 juga niat jangan bolong. Ya, Dek Semel. Saya sering dapati tokoh pesohor, bintang film, artis siapa ditanya sama wartawan. Puasa sejak kapan? Oh, saya sudah sejak usia 15 tahun sudah puasa. Sudah 15 tahun. Kebalik dah dunia, saya bilang. Mending dia bilang, saya usia 15 tahun baru puasa. Baru pas tuh rasanya. Saya udah usia 15 tahun sudah puasa loh saya. Sudah puasa saya usia 15 tahun. Itu kan sudah lewat, baliknya udah lewat. Coba dia bilang, saya sejak usia 6 tahun sudah puasa. Wah, kan enak tuh. Siapa yang ngajar? Bapak ibu saya yang ngajar. Saya sekolah di Madani. Wah, makin mantep ya gitu. Jadi jangan kembali antara make sudah sama baru. Kapan baru puasa? Saya baru puasa usia 25. Oke, kenapa? Mu'alaf. Oke, nggak apa-apa. Nah, di sini ada keliaran banyak bule sekarang di sini ya. Ada orang Mesir keturunan Prancis, ada orang Australia. Itu ikut ngajar di Madani 1 hari, ngajar bahasa Inggris. Siapa namanya? Mr. Yakub. Kalau aslinya Jacob, nama Kristianinya Jacob gitu ya. Tapi begitu disebut jadi Yakub. Kemarin minta ke saya lagi, minta ngajar lagi. Ustaz, bisa nggak saya nambah? Oke, penyampuan dia ngajar. Saya bilang, kamu di sini nggak digaji, nggak apa-apa. Jadi dia pengen menebus banyak hal lah dalam hidupnya. Jadi
yang ngajar, dan dia kalau sholat di Masjid Agung itu paling depan, saking paling depannya belakang imam. Saya tegur, Dende, sorry bahasa Inggris ya, don't you stand behind imam. Tidak boleh, nanti kalau imamnya batal, imamnya salah, gimana dia mengingetin? Jadi kita suruh geser dari dulu ya. Dia belajar ikro. Beli dia ikro, yang dibelikan ikro ini karena tahu dia mualaf, nggak mau dibayarin. Oh, istrinya Abah Bakar, belikan, kasih. Taruh di jok motor, plek, diduduin, plek. Aduh, ya gangguan, namanya baru kan belajar. Jadi intinya dia tuh mau belajar. Makanya saya bilang, besok-besok taruh ikronya itu di mana? Taruh di tas. Nah, sekarang ditaruh di tas. Ya. Pertama kali parkir di masjid, enggak dikunci, enggak dicabut. Saya bilang, bawa kuncinya. Masa ada pencurian di sini? Oh, Masya, terlalu husnuzon. Ini masjid loh ini. Ya, itu pola pikirnya dia. Ini masjid, rumah Allah, tempat ibadah. Harusnya, idealnya ada pencurian. Jangankan motor, tak amal jadi gopong di sana. Di sini nih pernah kehilangan kipas loh ya, hadirin jamaah rahimakumullah. Pernah sini hilang. Aneh nih, boleh puji pokoknya di sini nih. Ya. Enggak kira dah pokoknya. Jadi, kenapa kita menginjekep gara-gara apa sini? Ya. Ini kita edisi 298 H-13 atau 14, maka kita masuk ke Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan kali ini saya ingin menagih hutang PR kepada yang mau nyetor saja, agar kita bertukar amalan, informasi. Niatnya sama-sama niat, bukan untuk riya, bukan untuk bersaya-saya. Dah, kita tahadus binikmah, ya Allah, saya syukur loh selama Ramadan yang dulu amalan-amalan saya A, B, C, D, E. Biar didengar sama temannya, oh iya bagus ya, pengen saya juga seperti dia. Nah itu niatannya. Ada yang berbagi nggak nih kira-kira? Amalan apa yang sederhana, simple, bisa dipraktekkan? Ya. Bukan saya nanya ini ya, santri-santri diam nih, jamaahnya Ustaz pengen tanya. Sholat itu bukan amalan simple, itu amalan utama nih, wajib malah itu. Jadi amalan apa yang selama Ramadan Bapak Ibu nih ya, yang kita berbagi? Ustaz, saya dulu begini nih, bagus. Saya ini begini. Nah, amalan itu kan ada yang pakai modal. Yang pakai modal biaya ini agak berat, tidak semua orang mampu. Ada amalan yang tidak pakai modal sama sekali. Ada amalan yang nampak, ada yang tidak nampak. Ada yang diamalkan sekali tapi pahalanya terus, ada yang diamalkan terus berterusan. Ayo, siapa yang mulai dari ini? Gak apa-apa. Angkat tangan. Ustaz, saya punya amalan begini. Siapa tahu dengan begitu asbab itu yang lain bisa meniru. Ada yang mau gak nih? Malu-malu semua nih ibu-ibu. Malu-malu ya? Kita mulai dari ustazah. Apa amalannya nih? Ada nggak? Pada malu. Ngaji ya? Ngaji gimana Bu Jinong? Oh bagus. Ya ini bagus nih. Ini Bu Jinong. Ini Bu Haji Sosialita. Dia punya grup WA. Ya, grup WA-nya ini saling mengabarkan, tukar informasi, menyemangati, niatnya menyemangati. Alhamdulillah, saya atas nama Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan. Saya hari ini sudah ngaji, hari ke-14 sudah ngaji juz 14. Nah, ini bagus nih, biar motivasi. Paling mudah itu apa? Paling mudah itu ngaji sesuai harinya, juznya itu, paling mudah itu. Katakanlah nanti tanggal 19 itu adalah awal Ramadan, 18 maghrib misalnya, udah maghrib dan Ramadan. Itu kan kita hitung saja nih, berarti itu 1 Ramadan. Sudah azan maghrib, ya. Kalau kita yakin hari itu sudah taraweh, ngaji sebelum taraweh sudah bisa. Tapi kalau mau lebih nyeken lagi tepeng, tunggu pengumuman habis itu taraweh. Biasanya kan habis maghrib tuh nggak langsung kepastian ini kan, Ru'yatul Hilal, karena kita nih Indonesia, waktu Indonesia tengah. Jadi waktu kita di sini sudah habis sholat Isya di Jakarta, tapi masih sholat maghrib baru menjelang Isya, masih nunggu Ru'yatul Hilal, ada 2 derajat. Nah itu bisa kalau orang-orang Hindu ya, Kemenak ngambilnya itu. Nah kalau sudah diputuskan Menteri Agama, biasanya orang sudah mulai sholat taraweh. Paling enak mulainya setelah taraweh, mulai dah dari Al-Fatihah, Al-Baqarah itu mulai terus.
paling aman kalau mau ini simpelnya itu ngaji 2 lembar bolak-balik setiap habis sholat. Selesai dah itu sehari 1 juz. Itu caranya. Karena 1 juz itu 10 lembar. Alias kalau dikalikan kali 2 berarti 20 halaman. Itu di habis sholat subuh 2, habis 2 lembar bolak-balik ya. Habis zuhur 2, selesai sampai isya itu 1 juz. Kalau mau hatamnya niat 1 kali. Kalau mau 2 kali terus 2 kali. Nah, yang susah itu kalau kita punya target 1 juz ternyata nggak kekejar, maka kita punya PR untuk mengejar di hari berikut itu nggak capek. Nah, jadi bagus ini satu Bojendong bilang, ayo sama-sama menyemangati. Bagus, misalnya nanti Ustazah buat sama siapa grupnya, saling tantang-tantangan nyemangati, ayo kita hantam minimal sekali lah. Ya, kalau yang masih agak ngajinya mohon maaf belum lancar, udah sebisanya semampunya. Lihat dah Al-Quran. Misalnya kalaupun kita nggak bisa ngaji, ingat Al-Quran harus kita nangis, menyesali, dah itu berharaplah rahmat Allah turun. Ya Allah, saya kemana aja? Ada satu qori, saya malu betul, saya nih yang ngomong, bukan saya tunjuk siapa-siapa. Namanya Ustaz Husnaidi. Agak besar badannya, mondok di Orang Rambut. Diamankan sama Tuan Guru Wildan sejak usia 10 tahun. Buta. Hafid Quran. Di mana kita ini? Di mana kita ini loh? Di mana? Ya, buta, kurang diurus begitu sama orang tuanya. Diselamatkan di Orang Rambut. Hafid Quran, buta. Bayangkan, saya tanya sama ustadznya, gimana bisa ngajarnya nih? Pakai Al-Quran Braille. Braille itu orang yang menemukan ini ya. Huruf alfabetnya orang buta itu Braille. Ada Al-Quran versi Braille, dia timbul. Jadi kalau megang Quran itu ada titik-titiknya. Alif itu bagaimana itu berasa diambil ngaji bisa. Itu Quran Braille, tapi harganya mahal, satu itu 1 juta lebih. Tidak semua orang bisa mampu. Makanya banyak orang sedekah Quran Braille untuk tunanetra. Dan hebatnya ini sejarahnya. Sahabat-sahabat Rasulullah itu banyak yang bilang, banyak yang sepakat. Sahabat Rasulullah itu yang buta itu ada banyak, tapi yang tuli itu tidak ada. Ya, beda ya tuli sama buta. Kenapa? Karena Rasulullah itu sahabat-sahabatnya itu meriwayatkan hadis, walaupun dia buta telinganya masih mendengar, sehingga dinyampaikan hadis. Kalau Rasulullah an itu dari artinya. Jadi orang yang buta itu masih bisa mendengar. Tapi kalau dia tuli, ya dia udah nggak bisa mendengar, dia cuma baca aja, nggak bisa dia nyampaikan, susah. Ini bukan berarti mengatakan orang tuli lebih rendah daripada orang buta, enggak, sama sekali enggak. Tapi intinya orang di zaman Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah itu yang buta itu banyak, tapi mereka tidak tuli. Nah ini ajaibnya Al-Quran, orang buta itu bisa menghafal. Saya tanya kenapa? Dari tasmi saja, nggak pakai Quran Braille itu. Di istiqror. Jadi yang luar biasa tuh yang mendengar luar biasa, yang ngelatihnya juga luar biasa. Nah kalau model-model kita bawa tongkat kita gerbek aja orangnya, salah pukul. Ini pelatihnya luar biasa, yang dilatih juga luar biasa. Jadi lihat ya, jadi Quran itu ya semoga kita makin dekat lah, mumpung nih kita lihat ya, rak Quran kita itu kadang berdebu deh sudah. Quran kita nanti pulang dari sini, ambil Qurannya, cium, minta maaf sama Quran, minta maaf sama Allah. Ya Allah, saya nggak pernah nyentuh nih. Saya niat baca kamu minimal Ramadan ini udah saya hatamin. Nanti Bapak Ibu pulang, ambil Qurannya, pilih Quran mana yang mau saya pegang, yang akan saya bawa, yang akan saya baca, yang akan saya hatamkan ketika Ramadan. Di Madani ini kita ada tradisi bintang Al-Quran. Setiap yang hatam 1 kali dapat uang. Nggak usah dipikirkan uangnya berapa. Mungkin kalau mau hadiah lebih banyak, minta orang tuanya, banyak lebih mampu. Tapi bentuk apresiasi kami, mereka nyetor yang hatam, kita kasih mereka uang. Itu sebagai motivasi. Jadi bagus nih Mbak Jindong dan yang lain usin nafsi, ayo habis ini pilih Qurannya. Kalau bisa ngaji Quran itu ya, kalau bisa jangan gonta-ganti Qurannya. Kalau bisa, kenapa? Untuk menyemangati. Sudah dilipat batasnya sini, taruh sembarangan. Yang make lain, buka lipetannya, lipat yang lain. Setengah jam dia nyari batas soalnya
nggak jadi, nyerah dia, tutup, pergi main-main. Jadi pegang tuh Quran tuh, anggap milik sendiri, ya. Jadi Bapak Ibu yang nggak punya Quran minta di Masjid Agung banyak sekali. Kita kemarin dapat sumbangan 4 dus, ya, baru. Akhirnya kita dirak-rak tuh, kita refill yang baru, yang lama masih layak pakai, silahkan yang mau ngambil silahkan. Tapi kalaupun nggak mau pakai dia belilah, piraj harga Al-Quran. Saya pernah dibilang kalau beli Al-Quran tuh jangan nawar. Ini pesan dari guru kami. Kalau beli Al-Quran jangan nawar. Kenapa? Ini kitabullah nih, kitab suci kita, kalamullah, panduan kita. Kalau bisa jangan nawar. Kalau bisa. Kalau tidak cocok harganya cari tempat yang cocok, gitu saja dah. Ini harga misalnya 75. Bau selai. Kayak nawar teri aja rasanya. Jadi kalau bisa Quran itu jangan ditawar. Itu adab kepada Al-Quran. Ada emang Al-Quran yang mahal ratusan ribu, mungkin sejuta. Ya mungkin, ya. Bukan berarti dibuka selembar langsung pahalanya sejuta, bukan gitu. Tapi mungkin bahannya, mungkin apanya gitu ya. Beda-beda lah. Tapi selama itu bisa dibaca layak-layak saja. Ya. Jadi mari nih semuanya dari Bintang sampai Keisa, ya, niat menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali. Utamanya mataban udah pada lancar-lancar ngajinya insya Allah. Jadi sayang kalau enggak ini ya. Baik, ada lagi yang Bu Haji yang mau ngamal-amalan betul, mungkin berbagi apa tips? Berbagi takjil. Sudah saya bantu dengan 1 kata. Berbagi apa Bu? Berbagi takjil. Berbagi takjil itu luar biasa ya mah ya. Takjil itu ya, saya malu lah, banyak yang lebih hebat. Cuma memang berbagi takjil itu, orang itu kalau berbagi takjil dia dapat pahala orang yang makan takjilnya tuh tanpa mengurangi. Misalnya Al-Fatih ngasih takjilnya Ustadz, misal kamu ngasih makan Ustadz, amalan Ustadz selama bulan Ramadan hari itu kamu dapat juga deh. Bayangkan tuh, tanpa mengurangi Ustadz, berkurang ke kamu enggak, kamu tetap dapat persis. Itu kan luar biasa, kita bisa dapat kelipat gandaan yang luar biasa. Bayangkan kalau seandainya yang kita kasih itu ke banyak orang dan setiap hari, wah tidak kira-kira ya. Yang paling apa namanya, sakil ma, kata Rasulullah itu amalan terbaik itu yang paling simpel sederhana itu adalah memberikan air. Air itu bisa air minum, bisa tuh air untuk wudhunya orang, artinya sumur bor, bisa untuk air tandon, banyaklah. Jadi sakil ma itu sesimpel-simpelnya. Ya, jadi mari sama-sama sederhananya begini. Selama Ramadan belilah 1 kardus air gelasan sekali saja. Harganya berapa lah? Katakanlah 18.000, 22.000. Beli sekali, taruh di masjid, taruh di musola. Udahlah, nggak usah atur takmirnya, nggak usah atur pengurusnya. Ini saya niatkan hanya untuk buka puasa ya. Jangan untuk tadarus, jangan untuk sahur, nggak usah gitu juga. Taruh saja. Ya, dah niatkan ini untuk Ramadan. Kalau kebetulan pas dipakai buka, alhamdulillah, dipakai tadarus kan juga bagus. Dipakai orang sahur juga bagus. Bayangkan orang mau buka, mau sahur, ketika dia sahur, dia kebelet nih, imsak, wah nih azan, dia nggak ada air nih, gimana? Asbab segelas air yang kita sumbangkan ada, nyontlok 1 dia minum, pelong puasanya, tidak tersiksa, pahala juga itu. Jadi jangan hanya mikir hanya untuk takjilnya sudah, niat kasih, syukur-syukur. Nah, tapi biasanya orang tuh mengambil cara kreatif. Dia kasih makanan yang memang harus dimakan hari itu, tidak bisa ditunda-tunda. Kalau air ini kan ini setahun lagi masih layak ini. Tapi kolak, santan-santan nih, kanduk, orang pasti makan. Nah, kasihnya menjelang setengah jam menjelang maghrib, pasti dimakan. Nah, itu cara licik, cara licik curi start, cara biar kemakan lah intinya, bukan licik lah. Cara terbaik untuk biar dapat pahala takjil itu kan kasih makan, kasih lauk, atau kasih nasi yang dicampur langsung. Kalau dipisah sambelnya kan orang bisa dipakai untuk sahur, campurin dia biar pas dibuka nggak bisa bertahan lama nih makan, nah akhirnya dimakan. Jadi itu cara-cara. Jadi bagus ya. Yang pertama tadi ngaji nih, kedua nih sebenarnya kita hal-hal yang sama-sama tahu tapi kita terangkan kembali. Takjil ini kan macam rupanya, bisa es,
bisa gorengan, bisa kurma, ya kurma itu sunnah tuh, ya bisa. Dan saya sedikit berbagi ya. Misalnya kita ada sajian ini, contoh simple. Kalau saya mengamalkan gini kalau sedang buka puasa, semoga bermanfaat lah. Jadi ketika akan azan 5 menit, itu coba duduk dengan tenang. Enggak lagi dapur masih ngangetin, masih. Kalau bisa 5 menit sebelum azan itu, patokannya apa aja patokan 5 menit itu? Kalau RRI, Masjid Agung ini biasanya pengajian ya. Pengajian dulu baru pertama tuh hayya nad'u sifatallah. Tahu enggak itu kan? Allah wujud tidak. Itu biasanya 10 menit sebelum azan. Kultumnya renungan senja itu 5 menit tuh. Tinggal 5 menit tuh. Habis tuh ngaji 1-2 ayat, itu sudah tinggal 2 menit lagi tuh. Kalau sudah bisa, kalau udah masa-masa itu tuh, nanti biasanya Ramadan saya Kois Fadlan Bupati Karangbedil tanya gitu kan, mengucapkan ajian, mengucapkan. Kalau situ sudah tinggal setengah menit lagi dah itu. Kalau bisa ketika sudah ngaji itu tinggal 5 menit, 3 menit tuh udah duduk yang manis, pakaiannya tertutup rapi, menghadap kiblat, berwudu. Saya ulangi, posisinya kalau bisa tidak lagi wirawiri ngangetin nasi, nyiapin ngupas mangga, nyari cerorot. Jadi paling enak ya kalau bisa bicara, kalau paling enak nikmat itu buka puasa kalau nggak di masjid, di rumah. Kenapa? Posisi kita tenang. Tapi emang ada kalanya kita terpaksa akhirnya harus buka di jalan, ada tuh Azian. Ya. Jadi ada masa-masa kita memang akan berpuasa, berbuka itu di suatu yang memang kadang kita enggak nyaman, tapi paling baik itu di rumah. Ya, saya ulangi. Pakainya menutup aurat. Yang kedua, kalau bisa dalam keadaan berwudu. Habis itu menghadap kiblat. Satu menutup aurat, menghadap kiblat, sudah wudu, sudah doa. Makanan sudah tinggal makan nih di depan, dah berdoa aja doa. Doanya apa? Doa itu ada yang paling mudah nih ya. Coba semuanya ikutin ya. Nashhadu an la ilaha illallah. Nashhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini Hazian. Tadi ada Sini. Sini. Ya. Ya. Nah, ya, saya mana tadi tuh? Ini doa ini ya, Bibi. Ini luar biasa. Biasa dipakai di beberapa tempat. Saya kalau ada sedengar juga di masjid-masjid musola. Itu antara jeda antara rakaat tarawih. Biasanya imam tuh asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini kata Rasulullah, dua hal yang disukai Allah. Dua hal yang disukai Allah ini adalah pengakuan kita, persaksian kita, syahadat kita bahwasanya Allah Tuhan kita, Rasulullah Nabi Allah atau utusan Allah. Itu yang Allah sukai. Persaksian kita mengaku Allah itu Tuhan kita, Allah suka. Makanya rukun Islam itu syahadat. Kenapa? Karena Allah suka ungkapan itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya pribadi kalau syahadat itu pasti otomatis tangan saya ngangkat. Bukan untuk apa-apa, biar jadi saksi jari-jari ini besok, oh ini pernah bersaksi. Mau ketika khutbah, mau ketika pengajian, mau ngomong depan anak-anak, tangan saya pasti otomatis. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itu yang Allah sukai. Allah sukai itu syahadat kita, pengakuan Allah Tuhan kita, Rasulullah adalah Nabi Allah, itu Allah suka. Makanya kita bilang itu menjelang buka puasa kita, sebelum kita minta. Terus dua hal lagi yang benar-benar kita butuhkan. Yang pertama tadi dua hal yang Allah sukai. Yang kedua, dua hal yang benar-benar kita butuhkan. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya, siapa yang enggak butuh surga? Siapa yang enggak mau surga?
Siapa yang tidak ingin masuk surga coba? Taker si tutup melet kita itu. Ya. Kalau kita ke supermarket ngelihat barang baju bagus, sepatu bagus, hal yang pertama yang kita lihat apa coba? Harga kan? Bagus nih, harga ini mundur. Tapi surga ini sama Allah Subhanahu wa taala dikasih kesempatan lewat amal. Lewat amal kita bisa merayu Allah untuk dapat rahmatnya biar masuk surga. Oh ini bom ada. Nih kita persilahkan muazin juara 1. Muazin peringatan Isra Mi'raj tingkat kabupaten. Enggak, karena Islamic Center udah tingkat kabupaten. El Fatih Ahmad Sani juara 1 kemarin ya. Azan dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Rasulullah. Asyhadu anna Hayya 'alas Zian. Hayya 'alal falah. Ini Bapak, ini kecil, ini besar. Ini besar, ini kecil. Haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Doa.
Jazakallah khair. Ya, kita tuntaskan sedikit ya. Ini di antara adab ya, yang saya dapatkan dari beberapa sumber dan insya Allah saya selalu amalkan yang begini. Ulangi sedikit. Pakaiannya sudah menutup aurat. Ya, artinya kalau di rumah ibu-ibu nggak apa-apa, nggak pakai jilbab, artinya sudah pantas sajalah untuk berdoa. Udah dalam keadaan berwudu menghadap kiblat. Jadi doanya itu nasyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah. Ya Allah. Jadi dua hal yang Allah suka itu syahadat kita dan pengakuan dosa kita, dan sehingga kita minta ampun sama Allah. Itu Allah suka. Nastaghfirullah itu Allah suka. Terus dua hal yang kita butuhkan, kita butuh surga Allah. Makanya kita ingin masuk surga. Bisa dan kunci masuk surga itu rahmat Allah. Jadi kita merayu Allah. Dan satu hal lagi adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan yang kedua, yaitu kita butuh untuk tidak masuk neraka. Yang satu kita butuh, kita berkepentingan untuk masuk surga Allah. Yang satu sisi, yang kedua kita butuh dan berkepentingan untuk tidak masuk neraka. Makanya kita doanya, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Minta perlindungan, Azian. Minta perlindungan dari murka Allah, marahnya Allah, dan sehingga kita dimasukkan ke surga, neraka. Naudzubillah. Terus kalau masih ada waktu tambah lagi. Itu tadi masing-masing bisa diulang sekali atau 3 kali, terserah. Kalau masih agak longgar, panjangin lagi. Tambahan yang kedua, Allahumma inna, coba lanjut semua. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Bisa fa'fu anna, kalau fa'fu anna itu semuanya kita niatkan, hadirkan dalam hati untuk keluarga kita, untuk guru kita, untuk jamaah kita, untuk guru murid kita. Jadi kalau sendiri fa'fu anna. Itu yang ketiganya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allah, engkau itu maha karim. Karim itu yang maha penyayang sekali, yang maha peduli, maha kasih, ya, yang penuh dengan kelemah lembutan. Jadi kita minta itu. Jadi itu doanya. Setelah itu silahkan Bapak Ibu doa yang banyak kalau masih ada waktu. Nah, bagaimana ketika menghadapi hidangan? Ya, hidangan kita itu Bapak Ibu jangan cepat atau terlalu disikat secara membabi buta gitu ya. Walaupun kita itu disunahkan menyegerakan berbuka, tapi tetap ada adabnya. Doanya tetap doa makan pertama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Makan. Udah, makan dulu. Setelah teguhan ya, katakanlah misalnya ada air atau ada susu atau apa. Kalau bisa air lah. Jadi setiap teguhan itu pakai bismillah dulu. Setelah doa makan, Allahumma bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Ketika ini sunnahnya bilang apa? Zahaba, coba semuanya. Zahaba zamau wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Itu artinya luar biasa. Telah hilang dahaga, haus sudah sirna. Itu hebatnya orang berbuka. Seharian kita lapar, tapi teguhan pertama 2-3 kali sudah seakan-akan mencukupkan untuk sementara rasa dahaga itu hilang. Wabtallatil uruq, dan telah basah kerongkongan, sudah mablul. Kerongkongan kita begitu disinggahi air 3 teguk singkat tadi, itu sudah terasa basah. Dan yang luar biasanya, belum sampai ke lambung, air yang kita minum itu sudah ditetapkan pahala untuk masing-masing yang puasa sesuai kualitasnya. Ya, kalau puasanya 16 jam, 14 jam, 10 jamnya untuk tidur, ya sebegitulah pahalanya. Sah nggak puasanya? Sah. Dari azan subuh, dia habis sholat subuh sampai maghrib dia tidur, dia cuma bangun pas sholat aja. Sah nggak puasanya? Sah, secara fikih sah. Kualitasnya segitu, nilainya ya segitu, harganya segitu. Bicara sah-sah.
Tapi ada orang yang memang ditentukan pahalanya lebih besar. Cuma memang pahalanya nggak ditampakkan sama Allah ya. Katakanlah orang yang makbul puasanya tambah lebih ganteng, tambah lebih cantik misalnya gitu. Bayangkan kalau seandainya Allah mau begitu, bisa nggak bisa sebenarnya. Cuma orang ngasih dunia, biarin dah orang ganteng, cantik itu pakai skincare, perawatan ke salon, biarin. Bukan karena pahala. Santai Bu Haji, santai. Ini protes, ini penanda becatan wahani wahazan. Santai Bu Haji. Ada nama sahabat tuh Julaibib tuh. Julaibib tuh coba Masya Allah. Julaibib tuh ada yang mengatakan riwayat tuh sahabat yang tidak tampan lah. Saya tidak mengatakan jelek itu. Tidak tampan, hitam, tidak menarik. Bilan bin Robah itu lihat tuh hitam, ya rambutnya keriting negro. Tapi penghuni surga, ahli surga. Karena memang dunia ini bukan tempat penilaian secara menjadikan orang kaya masuk surga itu tidak mesti, ganteng masuk surga itu belum tentu. Jadi lihat ya bagaimana kita lihat pahala itu belum nyampe lambung kita sudah ditulis sama Allah saking cepatnya. Nah, baru pegang makanan tuh, pegang tuh onde-onde tuh, pegang tuh gorengan tuh, ambil suapan nasi. Ketika mau makan pandang sebentar. Nggak usah bilang keluar aturan buka puasa Ramadan. Enggak, saya pengen ngajarin adab. Itu nggak lama sebenarnya, cuma penjelasannya kayak yang buat lama. Pegang dia, baru bilang Allahumma lakasum wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya rahman. Sambil hayati betul, ya Allah denganmu saya bisa buka puasa. Kalau Allah nggak ngizinkan, seteguk air tuh nggak bisa masuk, nggak bisa kita ngunyah, bisa jadi kita batal puasa, bisa jadi kita apa? Nggak ada orang yang ngasih kita. Pernah nggak Bapak Ibu di posisi nggak bawa uang, di perjalanan tengah hutan, dagang cilok nggak ada, bawa uang tapi dagang nggak ada, permen nggak ngantongi, gimana cara membatalin coba? Jadi itu tersiksa betul. Makanya kita bilang hadirkan dalam hati Allah mengizinkan kita puasa. Satu, puasa kita diterima. Yang kedua, Allah hidangkan apa yang ada. Hayati betul, jangan Allahu Akbar langsung. Ya. Jadi jangan begitu. Jadi biar adab tadi tuh terpakai itu ilmu ngaji kita tuh. Jadi saya persingkat lagi, saya ulangi sedikit doa-doa yang tadi itu. Kemarin saya pernah begini penampilan saya pangku. Ada yang bilang, Ustadz, anaknya kayaknya kalau pakai jilbab lebih comel, lebih cantik. Saya pakai jilbab. Saya mangku lagi sini. Enggak, dia komen. Pengen saya lihat dia komen, oh ya gitu kan. Ini jangan sampai masuk kamera nih. Stop dulu, stop. Ada yang komen lagi nanti. Ya. Jadi apa tadi? Minum Allahumma barik lana ya. Allahumma barik lana kayak biasa, kayak doa makan biasa, minum seruput 3 kali. Setiap pemberhentian itu bilang alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Enggak lama kok, enggak usah bilang ribet. Nanti terbiasa sendiri. Setelah itu ya, bilang zahabaz zama'u yang tadi itu. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia dah, ya Allah alhamdulillah kerongkongan saya sudah basah, dahaga saya sudah hilang. Semoga engkau tetapkan pahala untukku. Baru pegang satu kurma kah apa? Allahumma lakasum. Karenamu aku berpuasa, aku berbuka. Wabika amantu, kepadamu aku beriman. Wa ala rizkika. Nah, ketika bilang wa ala rizkika tuh giniin dia kurma tuh sampai dia bergrepet. Wa ala rizkika, ya Allah, atas rezekimu nih saya buka puasa. Kalau kamu nggak ngasih saya, walaupun saya kaya tidak bisa saya nikmati nih buka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu ya arhamur rahimin, wahai zat yang maha pengasih penyayang. Jadi begitu ya. Jadi urutan doa, berbuka dan adabnya kalau memang mau sama seperti kami silahkan. Tapi kalau mau punya keyakinan dan kebiasaan sendiri nggak apa. Tapi minimal berdoa lah. Intinya berdoa, jangan sampai kita lupa.
kita kufur nikmat. Betapa banyak naudzubillah orang tuh saking semangat baru ingat pas alhamdulillah. Lah, dari tadi kemana aja? Ya, kadang baru ingat itu ketika sudah alhamdulillahnya. Atau pas keasinan, astagfirullah, baru udah istighfar sama Allah. Ketika mendapati ada yang tidak enak, peristiwa yang menyebalkan. Nah, pokoknya kalau tipsnya terakhir, kalau ngelihat apa namanya sore-sore jalan-jalan tuh ngabuburit ya, syukron. Kalau ngelihat ngabuburit tuh yakin ini tips nih, yakin tidak senikmat mata memandang. Rupanya enak apa-apa itu. Rupanya enak, kita beli tenteng kanan tenteng kiri. Ya kalau kita untuk bagi ke orang nggak apa-apa. Tapi kalau untuk sendiri 5 biji ya kita makan, udah kenyang. Lupa nasi itu, lupa kolak bebele itu lupa. Ya. Jadi pandangan nikmat mata tidak dan belum tentu senikmat pandangan lidah yang dirasakan lidah. Enak, ternyata kurang manis. Ingat loh ya, yang masak tuh sedang puasa juga kebanyakan. Dia kan nggak nyicipin itu kan. Nah, kesempatan yang penting enak rupanya, warnanya indah, kesempatannya. Kalau niatannya begitu berdagang ya hati-hati lah. Ya kalau dia mau begitu harus murahin, caranya gitu caranya. Kalau mau kualitasnya kurang, modalnya murahin harganya, wajar deh. Harga 1.000, 2.000, harga 15.000. Tapi rasanya enggak karuan. Ketika ditanya, oh maklum saya kan puasa juga, saya nggak nyicipin, nggak bisa begitu. Ya, makanya kebeli itu lihatlah kadar-kadar. Kalau kami di Madani jarang beli karena sering dikasih. Wali-wali pada datang, jadwalin datang selesai. Sampai lebih-lebih sampai yang tadarus dan seterusnya. Jadi masya Allah, barakallah. Ya kurang lebih demikian. Pekan depan kalaupun ada mungkin kita majukan malam Rabu, bisa nggak? Kalaupun ada yang punya kesibukan, ada kajian di jadwal lain, silahkan, nggak apa-apa. Karena malam Kemisnya saya ragu, khawatir mungkin persiapan. Dan mohon doa ya, kita baca Fatihah. Kami sama anak-anak di sini selalu mengamalkan ini ijazah dari Bu Nyai Halimah. Jadi baca Maulaya sholli wa sallim itu setiap hari. Ya. Ya, menghajatnya biar lancar acara dan semoga tidak turun hujan. Ketika kita baca itu bukan kita meyakini hujan itu buruk, bukan. Tapi kita pengen hujan itu lain waktu atau digeser lah deh ke Karangbedil gitu ya. Di sini nyendak. Nanti setelah acara hujan lagi nggak apa-apa. Jadi itu harapan kita. Daripada kita nyewa Mbak Rara 200 juta itu, udah gitu gagal lagi Rara itu. Ya. Jadi zong, tidak mungkin ditarik itu. Udah bayar 200, jampi-jampi. Jadi insya Allah. Jadi kita nih minta sama yang punya hujan gitu saja sudah. Mintanya sama Allah. Kita baca Fatihah untuk kelancaran acara rentetan Muslim Madani 12, 14 dan juga nanti Masjid Agung tanggal 13-nya Tarhib Ramadan. Dihadin niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada wali-wali, kepada jamaah yang sudah berbagi tips, saya yakin ada yang malu juga untuk membagikan karena ya tidak enak mungkin sama yang lain, tapi intinya kesempatan kita beramal ini mari kita maksimalkan di bulan suci Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, baik dan benar dari Allah, Rasul dan Rasulnya, hilaf salah dari yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustaz Al-Maulana MPI kami aturkan jazakallahu khairan katsiran atas penyampaian materi kajiannya. Acara yang terakhir tutup. Marilah kita tutup acara kajian ini dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majelis.
Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asr, wal asri, wal asri. Innal insana wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi